Halo, selamat sore Halo, teman-teman. Selamat sore. selamat sore Ibu Ketua, Ibu Sekretaris. Iya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua. Amin, puji Tuhan. Yang lain Baik, jawab. baik, di pertemuan kali ini, kan minggu lalu kita sudah mengerjakan tugas dan materi yang kita bahas pada sore hari ini tentang konseling kelompok. Mungkin dari teman-teman sudah mengerjakan tugas itu dan mungkin masih ada yang belum dimengerti, belum dipahami. Jadi kali ini kita bertemu dalam Zoom meeting ini untuk membahas dan berdiskusi. Mungkin dari teman-teman ada yang belum mengerti dan pahami. Halo, selamat sore. Kita akan bahas bersama-sama. Ya, selamat sore. Ini saya waktu kerja tugas kemarin itu saya kewalahan sekali di bagian fungsi dari konseling kelompok. Dan sebelumnya juga saya juga kurang paham di bagian fungsi untuk bimbingan konseling yang sebelumnya. Jadi di sini saya mungkin ingin berdiskusi bersama teman-teman mengenai apa perbedaan dari fungsi bimbingan konseling, bimbingan kelompok dengan konseling kelompok. Mungkin di sini ada yang bisa memberikan pernyataan ataupun pemikirannya mengenai perbedaan kedua fungsi tersebut. Saya teman. Oke. Ya, saya kan. Menurut saya perbedaan fungsi bimbingan kelompok dan konseling kelompok dapat dilihat berdasarkan kandungan unsur-unsur kelompok, aspek-aspek pelaksanaan, kegiatan, isi kegiatan, dan tahap kegiatan. Unsur-unsur kelompok meliputi tujuan kelompok, anggota kelompok, pemimpin kelompok, dan aturan kelompok. Aspek-aspek pelaksanaan kegiatan meliputi tujuan yang dicapai, jumlah anggota, kondisi dan karakteristik anggota, format kegiatan, peranan anggota kelompok, suasana interaksi, sifat isi pembicaraan, lama dan frekuensi kegiatan, evaluasi dan pelaksanaan tahap kegiatan meliputi tahap pembentukan, peralihan kegiatan, dan pengakhiran. Mungkin hanya itu saja. Baik, terima kasih dari teman. Mungkin dari teman-teman lain ada jawaban lain, mungkin saya persilakan. Apa dari Kakak Beatrice? Baik, itu tadi kan di sini kita diskusi tuh, jadi saya tidak bisa bilang begini bahwa ada yang salah dan yang benar, tapi saya juga karena kurang paham makanya saya tanya, mungkin ada pemikiran dari teman-teman yang lain mengenai perbedaan fungsinya, dan itu bukan, menurut saya fungsi dan tujuan itu agak beda. Jadi mungkin ada pemikiran-pemikiran yang lain, dan terima kasih untuk teman Cindy Yusuf. Saya teman. Iya, mungkin dari lain. Ya, saya silakan Kakak Faustina Devi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin di sini berkaitan dengan perbedaan fungsi bimbingan kelompok dengan konseling kelompok. Jadi yang saya paham itu, kalau untuk berkaitan dengan bimbingan kelompok itu, fungsi yang saya tahu itu adalah fungsi pencegahan. Jadi di sini fungsi pencegahan itu dalam arti bahwa sebelum konseli atau siswa melakukan sesuatu atau melakukan suatu kegiatan yang menimbulkan masalah, di sini guru BK itu memberikan arahan lebih dahulu. Dia memberikan arahan supaya masalah yang dia buat itu atau suatu kegiatan yang menimbulkan masalah itu tidak terjadi. Misalnya begini, saya ambil contoh, misalnya seorang siswa laki-laki itu dia mempunyai keinginan untuk merokok misalnya begitu. Nah, di situ guru BK mungkin memberikan arahan
kan dia masih mempunyai keinginan toh belum lakukannya. Berarti di sini guru BK memberikan arahan bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan dan juga menyebabkan penyakit. Itu fungsi pencegahan. Terus yang saya ketahui tentang fungsi konseling kelompok itu fungsi pengentasan. Berarti di sini setelah mendapatkan misalnya sesuatu sudah misalnya ada masalah, di sini guru BK itu membantu untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Kalau menurut saya seperti itu. Saya kembalikan. Saya ya, baik, terima kasih Kakak Faustina Devi. Ya, saya persilakan siapa ya? Saya Tri. Ya, saya persilakan Kakak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Saya mau sedikit, bukan tidak sepakat, tapi sedikit kayak mau bukan sanggah sih, hanya kayak kurang sepakat dengan teman Faustina kan, fungsi pencegahan kan mungkin kita lakukan. Nah itu kan ini artinya konseling kelompok, berarti dia sudah kena masalah, makanya dia datang. Jadi menurut beta fungsi pencegahan itu sudah termasuk. Kalau fungsi ini pengentasan itu bisa, karena kan kayak konseling dia dalam satu masalah itu seolah-olah dia memiliki satu penyakit. Jadi kita sebagai konselor, kita mau entaskan dia dari penyakitnya dia itu. Itu dari beta, makasih. Ya, saya persilakan. Ya, terima kasih untuk waktunya, untuk kesekian kalinya. Di sini juga saya sedikit setuju dengan teman Olvi Irene Kasih. Di sini dalam konseling kelompok itu kita lebih memfokuskan untuk fungsi pengentasannya. Karena ini kan dalam bentuk kelompok. Jadi yang datang itu adalah orang-orang yang sudah memiliki atau sudah merasakan sesuatu gitu kayak masalah. Jadi di sini kita semacam terapi begitu, memberikan kayak perubahan tingkah laku kepada konseli. Kalau untuk pencegahan berarti itu belum ada sesuatu atau masalah dalam diri konseli. Dan saya sangat terima kasih kepada teman Faustina. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kakak Betri, Kakak Olvi, Kakak Faustina Devi yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Kakak Betri tadi. Mungkin dari teman-teman lain yang belum dimengerti bisa ditanyakan kembali kepada teman-teman mengenai materi yang sudah kita kerjakan. Halo, teman-teman. Ya. Sudah mengerti semua kok. Masih ingat-ingat, Ri. Oh ya, kalau yang masih ingat saya ingin menyinggung sedikit. Kalau yang masih ingat-ingat, saya ingin singgung sedikit. Siapa tahu apa yang saya singgung ntar bisa teringat kembali. Menurut saya sih, karena yang kita tuliskan di pengertian konseling kelompok itu kan menurut para ahli. Jadi di sini bagaimana menurut pemikirannya teman-teman mengenai konseling kelompok? Mungkin di sini kita harus satu-satu sudah. Dari saya. Silakan. Ya, kalau menurut saya konseling kelompok itu suatu kegiatan di mana di dalamnya ada konselor dan konseli, tetapi konseli terdiri dari lebih dari 4 atau 5 orang. Di situ mereka dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Kalau dari saya itu saja. Mungkin kalau dari saya,
dari pengertian para ahli yang saya ambil dari pengertian konseling kelompok itu merupakan suatu proses yang antar pribadi. Memang sih di dalamnya terbentuk sebuah kelompok, tapi untuk membahas sebuah masalah yaitu terjalin secara pribadi dan melakukan diskusi dengan teman-teman anggota kelompok untuk membahas sebuah masalah dengan mencari solusi dari permasalahan yang dialami dari konseling satu dan seterusnya. Begitu. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman lain, silakan. Saya. Ya, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Berdasarkan pengertian konseling kelompok menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok merupakan suatu kegiatan proses pemberian bantuan yang diberikan konselor kepada beberapa orang untuk bertujuan pengentasan masalah melalui dinamika kelompok. Kalau menurut saya. Sekian, saya kembali. Ya, baik. Terima kasih kepada Kakak Erna. Mungkin dari teman-teman yang lain, saya persilakan. Dari Kakak Alvin. Saya, Tan. Ya, saya persilakan, teman. Baik, terima kasih kesempatannya kepada saya. Jadi menurut saya konseling kelompok itu merupakan suatu proses dalam membantu peserta didik agar menyelesaikan masalahnya dan bisa saling mendukung, menerima, dan saling mengerti satu sama lain. Mungkin itu saja dari saya, teman. Ya, terima kasih. Dari Kakak Aldo, saya persilakan. Kalau di sini menurut saya konseling kelompok itu adalah suatu proses pemberian konseling yang diberikan oleh seorang konselor kepada kelompok yang mengalami suatu masalah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kakak Aldo. Kakak Riki, mungkin ada. Saya. Ya, saya persilakan, teman. Baik, kalau menurut saya konseling kelompok itu adalah suatu upaya atau bantuan dari seorang konselor kepada individu dalam bentuk kelompok. Nah, dalam bentuk kelompok ini agar membantu untuk memecahkan atau mengentaskan masalah yang dihadapi individu tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman lain? Ya, saya persilakan. Ya, Kakak Riki. Kalau dari saya, konseling kelompok itu adalah suatu proses yang mengarahkan anggota kelompok untuk melakukan perubahan mengenai perilaku yang melibatkan fungsi terapi. Terima kasih. Ya, terima kasih Kakak Riki. Ada tadi yang satu, saya persilakan. Kakak Olsi mungkin? Sudah. Kakak Beatrix? Menurut saya sama, maksudnya arah pemikirannya sama, tapi di sini kan kita berbagai pendapat dari berbagai macam-macam gitu. Jadi menurut saya di sini kita membutuhkan suatu kesimpulan mengenai apa yang kita sampaikan terhadap konseling kelompok gitu, supaya dalam materi nanti kita bisa tahu ini yang menurut kita. Atau biar saya selesai yang kesimpulannya, kah? Iya, sepakat. Ya, sepakat. Silakan, teman. Enggak. Saya salah terus. Baik. Ya, lanjut.
Menurut saya itu konseling kelompok itu adalah proses di mana seorang konselor itu memberikan bantuan kepada sekelompok orang untuk bisa mencegah terjadinya bukan mencegah, lebih ke kayak terapi gitu. Karena dia sudah mengalami sebuah masalah, di situ proses penyembuhannya. Itu sih menurut saya. Mungkin ada yang lain mau menyanggah, silakan, karena saya juga tidak mengerti. Waktu semua habis. Teman-teman, karena melihat dari waktu juga. Waktu semua bisa. Jadi, iya. Kita keluar sudah. Tunggu. Mungkin dari diskusi. Lanjut saja. Diskusi dari hari ini, pada sore hari ini, bisa lanjut kah? Lanjut, Sa. Lanjut, Ibu Ketua. Lanjut. Sudah. Pengaruh saya sedikit, ada pertanyaan sedikit di sini yang saya belum mengerti dan belum saya pahami. Bisa lanjut sedikit kah? Lanjut. Ya, baik teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang bisa mengerti dengan apa yang saya tanyakan dan saya belum mengerti dan belum dipahami oleh saya. Jadi di sini saya ingin bertanya di perbandingan antara bimbingan dan bimbingan kelompok dengan konseling kelompok. Mungkin dari teman-teman bisa dijelaskan perbandingannya itu seperti bagaimana sekali. Dan teman-teman, ya saya persilakan teman. Perbandingan ini kayak perbedaan nih. Ya. Perbedaan. Jadi menurut saya kalau perbedaan dari bimbingan kelompok dan konseling kelompok, kalau bimbingan kelompok itu bisa dilakukan oleh konselor, bisa juga narasumber, kan itu hanya untuk membimbing. Sedangkan kalau untuk konseling kelompok, tentunya harus seorang konselor. Karena untuk memecahkan masalah itu tidak mungkin narasumber bisa pecahkan masalah, jadi dibutuhkan adanya konselor. Terus ini dalam konseling kelompok itu, kalau bimbingan kelompok itu secara umum, tetapi kalau di konseling kelompok itu harus adanya kerahasiaan, karena itu ada masalah-masalah pribadi di dalam, jadi itu diperlukannya kerahasiaan di dalam. Kalau menurut saya itu saja. Saya teman. Halo, Kol. Ya, Sudah saya tadi. persilakan. Baik, kalau mengerbandingkan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok itu, yang pertama kita bisa lihat dari kandungan unsur-unsur kelompok, di mana sebagai kelompok, bimbingan kelompok, konseling, di mana sebagai kegiatan kelompok, bimbingan kelompok secara penuh mengandung 4 unsur. Di mana unsur pertama itu kehidupan kelompok, yaitu tujuan kelompok. Halo. Jaringan mungkin. Jaringan. Dia keluar kah? Masih ada. Belum. Masih ada. Cuma mungkin jaringan sih. Lempar ke orang lain dulu. Ya, mungkin dari teman-teman lain dikarenakan jaringan dari teman Erna jadi tersendat. Dari teman-teman lain mungkin ada pendapat lain. Oh. Dari ketua dulu, Kak.
Saya kan bertanya di sini tadi, makanya saya tidak mengerti. Saya ada tanya yang perbedaannya tuh. Saya juga tidak tahu nih. Itulah teman. Maaf teman-teman, tadi jaringan. Iya, tidak apa-apa teman. Silakan dilanjut. Teman Erna. Ya, jadi perubahan antar bimbingan konseling itu pertama dari kandungan unsur-unsur kelompok dan juga kedua aspek-aspek pelaksanaan kegiatan. Kalau itu menurut saya. Baik, terima kasih dari teman Erna. Mungkin ada teman-teman yang lain lagi. Kalau tidak ada, mungkin di sini saya mengambil kesimpulan dari perbedaan antara bimbingan kelompok dengan konseling kelompok di sini bahwa perbedaannya hanya di bagian kalau di bimbingan kelompok itu siapa saja yang bisa jadi ketuanya, siapa saja, tidak perlu ahli. Kalau di konseling kelompok itu memerlukan konselor atau ahlinya. Itu kesimpulannya dari saya. Mungkin dari teman-teman lain ada? Saya persilakan. Itu sudah pas. Baik, terima kasih untuk hari ini. Pas. Ya. Jadi diskusi kita mungkin sampai di sini saja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam membahas materi tentang konseling kelompok kita pada sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore. Terima kasih. Mohon maaf tadi Selamat sore. Sampai Teman-teman, selamat menyongsong pesta Paskah bagi teman-teman